Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Iksan, NIM 19087186. Di sini saya coba memperjelaskan tentang materi pengertian daya tahan tubuh. Pengertian daya tahan tubuh adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa lelah yang berlebihan. Bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh. Bentuk-bentuk apa saja yang dapat memperkuat daya tahan tubuh kita? 1. Bersepeda. Ada beberapa otot yang aktif saat mengayuh sepeda, terutama otot kaki. Bersepeda juga bagus untuk melatih stamina dan kekuatan jantung. Yang kedua adalah yoga. Di samping itu, yoga juga meningkatkan kebugaran, membakar lemak, membantu mengatasi masalah asma hingga mengurangi stres. 3. Aerobik. Satu lagi olahraga yang dapat dilakukan di dalam rumah adalah aerobik, mulai dari lengan hingga otot kaki. Hampir semuanya terkena. Intensitasnya yang cukup tinggi juga bagus untuk melatih otot jantung dan stamina. Yang terakhir adalah stretching break. Bisa dibilang stretching break adalah peregangan yang bisa dilakukan di sela-sela waktu break atau istirahat. Latihan ini biasanya dilakukan setiap 2 jam sekali dengan melakukan gerakan peregangan statis. Tahan setiap gerakan selama 10-15 detik. Metode latihan daya tahan. Apa saja metode latihan daya tahan? Metode latihan daya tahan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode durasi. Metode durasi ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode continue, di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 menit sampai 3 jam, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kedua adalah metode alternatif. Metode alternatif di mana bentuk latihannya biasanya menggunakan variasi jarak, misalkan dari 500 meter dengan intensitas sedang, lalu berganti ke 300 meter dengan intensitas tinggi. Dan terakhir adalah metode fartlek. Biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah speed play atau bermain dengan kecepatan, misalkan lari 100 meter, dilanjutkan jalan 50 meter, kemudian lari lagi 100 meter sesuai dengan jarak waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah metode interval. Jika ingin melakukan metode ini, tentu saja kita perlu tahu dulu waktu maksimal kita dalam menempuh jarak. Contohnya, seorang pelari memiliki waktu maksimal lari 400 meter dengan waktu 60 detik. Dengan mengetahui hasil maksimal seseorang pelari tersebut, kita dapat menentukan pula intensitas atau tingkat kesulitan atau waktu yang akan dijalankan ketika latihan. Yang ketiga adalah metode repetisi. Metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan dan direncana. Yang terakhir adalah metode kompetensi dan kontrol. Pada dasarnya, metode kompetensi dan kontrol ini digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetensi. Secara normal, metode kompetensi dan kontrol
hanya diaplikasikan pada cabang olahraga siklis, contohnya maraton, sepeda, dan dayung. Baiklah, itu saja yang bisa saya terangkan dalam materi kali ini. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.